Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa dapat menghirup udara segar pada pagi hari yang indah ini. Kiranya hari ini juga Engkau Tuhan menguatkan kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk melakukan segala tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau Tuhan menuntun iman percaya kami akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 28 Oktober 2022, yang tertulis dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Topik firman Tuhan hari ini dipimpin oleh Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Allah hidupnya tidak dikuasai keinginan daging lagi, melainkan semua keinginannya dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga cara kerja, gaya hidupnya, perilaku dan tingkah lakunya sudah seturut dengan kehendak Allah. Setiap manusia yang selalu mengandalkan Roh Allah dalam mengambil keputusan, hasilnya pasti menggembirakan dan akan membuat orang itu dengan sejahtera. Tetapi jika pikiran dan akalnya tidak dituntun atau dikuasai oleh Roh Tuhan, maka perilaku dan pekerjaannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempunyai kekuatan ketika kita mau menerima Roh Kudus yang dapat menguasai hati dan pikiran kita, sebab Dia adalah Allah, bahwa apa yang ada padanya itu adalah berkat dan anugerah Allah. Allah yang memberi, jadi jika Allah memberi, mereka mengamati bahwa sebagian dari apa yang ada padanya itu adalah juga bagian orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya
Dia berkata bahwa barang siapa mengasihi dan memberi tumpangan kepada orang-orang lapar, orang miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka dia disebut anak-anak Allah. Karena yang dikasihinya itu adalah anak saudara Tuhan Yesus. Jika kita memberikan kepada yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka roh dan jiwa kita dipimpin oleh Roh Allah, maka apa yang kita dapat lakukan seperti yang diharapkan oleh Allah itu sendiri, yaitu untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang tentu bisa, tetapi bisa juga tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Hanya orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Allah akan mudah mengenali dosa dan mengendalikan supaya dia terhindar dari kuasa dosa. Sehingga dalam waktu singkat dia dapat memohon ampun dan bertobat. Dia tidak lama tenggelam dalam ikatan dosa itu, sebab orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan percaya sepenuhnya kepada karya penyelamatan Yesus Kristus, hidupnya sudah dibaharui dan diberi kuasa untuk melawan dosa itu. Dan orang seperti itu diberi kuasa dan kekuatan untuk melawan kuasa maut. Dan orang seperti itu diberi kuasa untuk menjadikan saksi kepada Kristus Yesus. Itulah sebabnya orang-orang seperti mendapat hak paten sebagai anak Allah. Dan gelar ini diberikan berdasarkan pengangkatan dari Allah sendiri oleh karena karya anak sulungnya, Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, berikanlah hati dan pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, agar arah kehidupan, arah perjalanan hidup kita dituntun oleh Roh Allah untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun segala perjalanan kehidupan kami, agar kami bisa dapat membedakan kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kami bisa dapat melakukan kehendak Tuhan. Kuatkan kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu dalam segala aktivitas kehidupan kami hari ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami dan memberikan kami hikmat untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.